Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Mujahidin SPD sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Sukodono Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 24541110400. Pada hari ini tanggal 22 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja secara luring pada kelas 7G dengan materi mana sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut ini video pembelajaran, mohon saran dan masukannya agar di kemudian hari lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar dan kesehatan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keadaan yang baik. Itu artinya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada siapa anak-anak? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya hari ini kita bisa bertemu untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siapkah kalian terima pelajaran hari ini? Ya. Oke. Kita awali belajar kita dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek, membaca doa memulai pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya dan membaca teks Pancasila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dan kerapian kalian. Eril? Iren? Bagas? Ridho? Oke. Alia? Maisa? Maisa tidak masuk ya?
Ada surat izinnya? Oke. Maisa dan siapa lagi yang tidak masuk hari ini anak-anak? Faiz. Kita doakan bisa kembali aktif dan belajar bersama kita lagi. Ini kita akan mempelajari tentang makna sholat dan makna zikir. Kalian tahu nggak sih ya bahwa sholat itu tidak hanya sekedar sebuah kewajiban, melainkan sholat itu juga bisa digunakan sebagai sarana kita untuk berbicara dan berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak ada sebuah pertanyaan ya. Menurut kalian ya, kenapa sih orang Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Angkat tangan yang bisa menjawab. Ceril, silahkan. Karena sholat merupakan perintah langsung dari Allah. Ada yang lain? Pak. Oke, Valda. Itu tiang agama. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Pertanyaan yang kedua ini, setiap hari kalian itu kan melaksanakan sholat 5 waktu, ya kan? Ya, apa yang kalian rasakan? Ya, Ridho. Hati menjadi tenang. Betul sekali tuh anak-anak. Jadi kalau kita sholat dengan rajin, insya Allah kita akan diberikan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya materi tentang makna sholat dan zikir, terkait tentang tujuan pembelajaran, materi yang akan kita pelajari apa saja hari ini, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Diperhatikan betul, dicatat poin-poin pentingnya. Karena ini nanti juga dibuat untuk bahan tugas kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu hakikat sholat dan zikir. Mari kita simak bersama tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita bahas berikut ini. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalian dianggap berhasil mempelajari bab ini ketika kalian capai tujuan pembelajaran. Tujuannya pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya. Peserta didik dapat mempraktekkan pelaksanaan sholat dengan benar. Peserta didik dapat membuat video atau poster tentang sholat dan zikir. Untuk materinya kita lanjutkan. Tayangkan video tata cara pelaksanaan sholat. Assalamualaikum teman-teman. Riko dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam. Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, siap-siap sholat yuk. Selanjutnya, Bapak akan tayangkan video tata cara pelaksanaan sholat. Ya, disimak baik-baik. Assalamualaikum teman-teman. Riko dan Tio mau ngajak teman-teman buat belajar sholat. Ini adalah panduan mulai niat sholat sampai salam. Insya Allah mengikuti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, siap-siap sholat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram,
teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, teman-teman membaca doa iftitah. Sebelum membaca Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, disunahkan membaca ta'awuz dengan syir atau pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada 2 rakaat awal sholat, setelah membaca Al-Fatihah, teman-teman membaca surah atau ayat Al-Quran yang lain. Sebelum ruku, teman-teman mengucap takbir dulu sambil mengangkat tangan. Lalu menundukkan badan dengan tangan bertumpu di lutut dan luruskan punggung. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah ruku, teman-teman melakukan itidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tumakninah atau diam sejenak. Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumaninah atau diam sejenak. Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk iftirash seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Allahu Akbar. Kemudian teman-teman membaca takbir lalu sujud kembali. Allahu Akbar. Kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, sementara jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di akhir sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian panduan sholat dari Riko dan Kio. Selesai sholat, teman-teman sebaiknya berzikir dulu ya. Tapi teman-teman tetap butuh bimbingan juga ya. Bisa dari ayah bunda, ustadz ustazah, atau guru di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah selesai berwudu, sebelum memulai sholat, sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Setelah itu, teman-teman berdiri tegak dan menghadap kiblat. Niatkan sholat karena Allah Ta'ala. Diniatkan dalam hati dan bisa juga diucapkan dengan pelan. Niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah itidal, diawali takbir, teman-teman melakukan sujud, yaitu meletakkan kening, hidung, kedua telapak tangan, juga kedua lutut di lantai, dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak. Setelah sujud, teman-teman membaca takbir lalu duduk iftirosh seperti ini. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri, sedangkan jari kaki kanan mengarah ke kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Di akhir sholat, teman-teman mengucap salam sambil menengok ke kanan dan kembali mengucap salam saat menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita dengarkan bersama ya dalil Al-Quran terkait tentang perintah sholat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Anak-anak, dari tayangan barusan ya kalian semua sudah mengetahui terkait tentang tujuan pembelajaran. Kalian juga sudah mengetahui tentang materi yang akan kita pelajari. Kalian juga sudah mengetahui tata cara gerakan sholat ya. Untuk selanjutnya, biar kalian lebih memahami materi ini lebih jelas dan lebih dalam lagi, ini Bapak ada 3 tawaran model pembelajaran. Kalian bisa pilih dari 3 model pembelajaran ini sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar yang kalian inginkan. Pak akan share melalui Google Form. Kalian isi di HP kalian masing-masing. Di Google Form nanti terisi 3 pertanyaan. Ya, yang pertama ini, saya lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat gambar atau video. Kalian tinggal mengklik sangat setuju, setuju, atau tidak setuju. Yang kedua, saya lebih suka mendengarkan penjelasan guru daripada membaca. Kalian klik sangat setuju atau tidak setuju. Kemudian yang ketiga, saya lebih memahami pelajaran dengan praktek langsung. Kalian pilih salah satu, bisa sangat setuju, bisa setuju atau tidak setuju. Disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Paham ya? Oke, silahkan HP-nya dibuka Google Form dan segera diisi. Sudah diisi semua ya? Bapak cek dulu. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk semua. Dari sini kita akan bagi kelompok belajar sesuai dengan bakat minat yang sudah kalian pilih. Kalian bisa menyebar dan merapat ke kelompok yang sudah kalian tentukan barusan. Silahkan. Kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya adalah membuat peta konsep atau mind map atau infografis ya dari aplikasi Canva atau alat online yang lainnya. Kelompok Utsman bin Affan ya, ini kelompok 3 dan 4 ya. Nanti kalian membaca dalil terkait tentang makna sholat dan dzikir. Dan kelompok 5 ini ya, nanti kalian praktek memperagakan tata cara sholat. Setelah kalian sudah kumpul dengan kelompok belajar kalian masing-masing, dan berikan LKPD ya, lembar tugas belajar ya, kalian diskusikan
tugas yang sudah Bapak kasih tadi, ada yang praktek sholat, ada yang membuat map dari aplikasi Canva, ada yang membaca dalil Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma Allah akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afan. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la wa subhana. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa inna wa la yadhillu man walait wa la yu'izzu man hadait tabarak ya rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la wa. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu membuat peta konsep tentang rukun sholat. 13 rukun sholat. Niat, takbiratul ihram, berdiri dan membaca Al-Fatihah, ruku dan i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud, tumak-nina dan tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam, tertib. Dari presentasi kami, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok Ali ingin bertanya,
Maksud dari rukun yang pertama yaitu berdiri dengan betul itu bagaimana ya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Maksudnya adalah orang sholat itu wajib berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu, boleh juga dengan tiduran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma awhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah untuk ketiga kelompok. Kalian belajar tadi semua sudah Bapak nilai mulai dari tugas individu maupun tugas kelompok ya. Untuk tugas kelompoknya Ali bin Abi Thalib, kalian belajarnya dan tugasnya sudah bagus ya. Kelompok Falda dan teman-teman ya, untuk praktek sholatnya ya sudah baik, sudah benar ya. Hanya saja tentang tumak ninahnya perlu diperhatikan lagi, karena tumak ninah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Untuk kelompok Utsman bin Affan ya, terkait membaca Quran surat Al-Ankabut ya, kalian lebih rajin lagi belajar membaca Al-Qur'annya ya, di rumah, di TPQ ya, lebih belajar lagi, GSM di sekolah lebih rajin lagi. Tangan untuk kita semua. Anak-anak, untuk memastikan bahwa kalian benar-benar sudah memahami materi hari ini Bapak sudah siapkan game buat kalian yang mengerjakan yang game ini tiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lima. Makna zikir ialah mengingat Allah. C. Itu ya. Nomor berapa Nana? 6. Jumlah rakaat sholat sehari semalam. Berapa rakaat? Jumlah sehari semalam. Jumlah rakaat sholat 5 waktu itu sehari semalam ada berapa rakaat? Yuk waktunya 17. Oke, bagus. Ya lanjut nomor berapa? 1. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Aku dibaca ketika Ruku. Yuk nomor 4. Allah Akbar kabir alhamdulillah katsira. Iftitah. Setelah dibaca setelah takbir. Ini dibaca. Ini dibaca setelah ayo B. sama satu ikhrop. Subhanallah. B. 7. Salat fardu subuh kata ini. Niat sholat Subuh. Kira bagus itu ya. 3. Rukun sholat terakhir. Salah. Yuk. 2. Itu salat wajib. Dapat. Subuh. Wih. 11. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. 9. Loh. 13. 12 lahir.
Iya toh? Tahmid gak sih? Tahmid gak sih? Tahmid gak sih? Wih. Berapa skornya? 12. Alhamdulillah. Ini disebut bacaan zikir. Lima. Rukun sholat yang terakhir. Tahiyat akhir. Salah. Hukum sholat bagi muslim adalah wajib. Nah, ini dibaca ketika masalah ta'ala sayyidina. Lihat awal. Salah. Usalli fardu. Subuh. Usalli subuh. Allahumma alhamdulillah. Salah. Kama shallaita ala ayat ayat akhir. Jumlah rakaat sholat sehari 7. Jumlah rukun sholat 11. Ya? Sudah. Berapa skornya? 12. Salah berapa soal? 2. Anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, mari kita simpulkan bersama materi apa saja yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Kesimpulan pembelajaran hari ini, rukun salat adalah bagian inti yang dilaksanakan agar salat sah, seperti niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan salam. Sebelum kita menutup kegiatan belajar hari ini, tolong dijawab secara serempak. Ya, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Dan apakah kalian sudah memahami materi makna sholat dan zikir? Alhamdulillah, Bapak juga senang belajar bersama kalian. Bapak juga senang kalian sudah memahami materi makna sholat. Bapak juga tahu bahwa kalian kalau di rumah malam hari itu tidak bisa tidur nyenyak kalau belum mengerjakan PR. Benar atau betul? Benar. Oleh karena itu, ini Bapak ada PR, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada buku paket halaman 65 ya, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait tentang macam-macam sujud. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas Ceril dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin lalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anak-anakku, tetap dijaga sholat 5 waktunya, dijaga semangat belajarnya, percayalah dan yakinlah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Teruslah belajar menuju bersinar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.